Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Ilmi, NIM 23301111710280. Dalam hal ini saya akan memaparkan terkait dengan OTS dari mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, yaitu dosen pengampunya yakni adalah Ibu Dr. Sulistiana SPD MPD. Nah, di mana dalam hal ini saya sudah membuat sebuah modifikasi terkait dengan RPL yang ada di sekolah, yakni di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Sebelumnya di mana RPL yang ada di sana belum memasukkan atau membuat terkait dengan rasional yang ada seperti sekarang ini. Nah, dalam hal ini modifikasi yang sudah saya buat, di mana saya sudah membuat rasional, yaitu terkait dengan topik yang dibahas. Adapun topik yang saya bahas terkait dengan pemahaman dengan diri sendiri. Nah, selain itu, saya juga menambahkan terkait dengan asesmen di awal, kemudian juga terkait dengan profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut masuk ke tahap RPL-nya. Nah, di mana dalam RPL ini memakai format yang ada di SMA Negeri 7 Banjarmasin yang sebelumnya, tapi sebagian sudah saya modifikasi sesuai dengan arahan dosen pembimbing ataupun dosen pengampu mata kuliah ini. Pada tujuan RPL ini, saya juga menambahkan terkait dengan SKKPD, yakni itu adalah pengembangan diri sesuai dengan topik yang saya bahas. Kemudian ada pun juga hal yang saya tambahkan terkait dengan tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, di mana tujuan khusus di sini saya sudah menyesuaikan dengan KKO taksonomi Bloom. Tahap selanjutnya itu ada waktu dan tempat juga disesuaikan dengan keadaan. Kemudian metode yang saya gunakan dalam hal ini adalah metode problem based learning. Nah, kemudian pada bagian sarana di mana saya di sini menggunakan media berupa permainan ular tangga. Nah, sumber layanan yang ini terkait dengan Google ataupun internet. Kemudian selanjutnya itu adalah dalam langkah kegiatan, di mana hal ini juga saya menyesuaikan dengan keadaan ataupun menyesuaikan dengan teknik yang saya gunakan, yaitu menggunakan teknik diskusi kelompok. Di mana dalam hal ini layanan yang saya gunakan adalah menggunakan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi kelompok dengan menggunakan media yaitu adalah permainan ular tangga. Ini terkait dengan tahapan kegiatan, di mana di tahapan pembukaan seperti yang ada di sini. Yang pertama itu adalah guru BK mengucapkan salam dan mengajak anggota kelompok untuk berdoa. Kemudian guru BK mengapresiasikan kehadiran dan mengakrabkan anggota kelompok. Kemudian selanjutnya adalah guru BK mengajak untuk melakukan perkenalan. Kemudian pada poin D, guru BK mengadakan curah pendapat tentang tujuan bimbingan kelompok. Nah, selanjutnya di sini adalah guru BK menyampaikan asas-asas dalam bimbingan kelompok, bimbingan dan konseling. Kemudian selanjutnya adalah guru BK membuat kontrak waktu dengan anggota kelompok. Kemudian selanjutnya terakhir adalah guru BK menjelaskan secara singkat tentang langkah-langkah kegiatan kelompok. Nah, di mana pada tahapan selanjutnya yakni terkait dengan tahap peralihan. Nah, di mana di sini yaitu adalah guru BK memberikan permainan selingan berupa permainan fokus kalimat. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan permainan fokus kalimat ini, seperti halnya salah satu contohnya, misalkan saya katakan misalnya fokus terlebih dahulu, fokuskan apa yang akan saya katakan. Nah, kemudian saya akan memberikan kode warna yang kemudian langsung dijawab oleh para siswa. Misalkan baju yang saya kenakan adalah putih, kemudian awan berwarna putih, kemudian juga kertas berwarna putih, sapi minumnya. Nah, kemudian apabila siswa menjawab minum susu, berarti siswa tidak fokus, harusnya sapi minum air. Nah, itu mungkin salah satu contoh permainan dari fokus kata. Nah, selanjutnya masuk kepada tahap kegiatan inti atau yakni menggunakan teknik diskusi kelompok dengan permainan ular tangga. Nah, dalam hal ini di mana guru BK menguangkan kembali topik yang akan dibahas sebelumnya. Nah, jadi guru BK mengingatkan kembali para siswanya agar menyesuaikan dengan topik yang akan dibahas terkait dengan pemahaman dengan diri. Kemudian selanjutnya guru BK menjelaskan tentang metode diskusi kelompok dengan media ular tangga. Nah, secara singkat guru BK di sini menjelaskan juga terkait dengan metode yang digunakan, kemudian dengan media apa yang akan digunakan, yakni terkait dengan ular tangga tersebut. Nah, selanjutnya guru BK mengajak anggota kelompok untuk bermain ular tangga sebagai media dari diskusi kelompok. Nah, kemudian setelah menjelaskan terkait dengan permainan dan cara mainnya, kemudian guru BK mengajak peserta didik atau anggota kelompok untuk melaksanakan permainan ular tangga ini.
Nah, kemudian selanjutnya adalah guru BK mengaturkan jalannya permainan ular tangga sambil memfokuskan dengan topik yang dibahas. Nah, jadi di mana di dalam permainan ular tangga itu terdapat setiap bedak-bedak atau setiap petak terkait dengan baik pertanyaan ataupun tantangan yang ada di dalam petak-petak tersebut. Nah, di mana ketika peserta didik atau anggota kelompok menjalankan satu pionnya, kemudian melangkah ke petak tersebut, di mana ada seperti tantangan seperti misalkan memperkenalkan diri di depan umum ataupun yang lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya adalah guru BK mengajak berdiskusi anggota kelompok yang kena giliran melempar dadu terkait dengan suruhan yang ada dalam setiap petak. Nah, di mana ketika peserta didik menempati petak tersebut, kemudian si pemain itu menjelaskan terkait dengan hal apa yang ditanyakan dalam petak tersebut, misalkan menjelaskan tentang keadaan dirinya, misalkan kelebihan saya apa, kemudian si peserta didik yang kena giliran tersebut menjelaskan terkait dengan tentang dirinya. Nah, kemudian peserta didik lain bisa menanggapi ataupun memberi komentar seperti itu. Kemudian selanjutnya guru BK menerima anggota kelompok untuk menanggapi penyampaian dari anggota kelompok lain yang sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah guru BK mengisyaratkan bahwa waktu kegiatan akan berakhir dan menghentikan permainan ular tangga apabila belum ada peserta yang berhasil finish. Nah, dalam hal ini kita mengingat di awal tadi sudah melaksanakan kontrak waktu. Jadi untuk mengefisienkan waktu juga di mana guru BK selalu menjaga rambu-rambu agar tetap pada sesuai dengan ketentuan jam yang sudah ditentukan. Nah, apabila siswa masih belum ada yang finish, maka guru BK ketika waktunya sudah hampir selesai bisa menyetopnya agar waktu yang digunakan itu efektif. Kemudian selanjutnya guru BK membagikan lembar kerja peserta didik sebagai bentuk pemahaman mereka terkait dengan pembahasan yang telah dilaksanakan. Nah, dalam hal ini juga guru BK memberikan LKPD yang sudah dibuat agar peserta didik itu bisa merefleksikan keadaan dirinya pada saat setelah selesai ataupun sebelum pelaksanaan layanan dan sesudah pelaksanaan layanan itu seperti apa hasilnya akan didapat. Nah, kemudian selanjutnya adalah guru BK mengajak anggota kelompok untuk memasuki ke tahap pengakhiran. Nah, di mana di sini guru BK itu mengisyaratkan saja bahwasanya kegiatan kita sudah berakhir dan kita akan memasuki tahap pengakhiran. Kemudian selanjutnya adalah tahap pengakhiran, di mana dalam hal ini guru BK mengajak peserta didik untuk menyimpulkan kegiatan serta merefleksikan hasil layanan. Nah, dalam hal ini juga guru BK itu mengajak anggota kelompok untuk mencoba menyimpulkan hal apa saja yang sudah dilakukan selama kegiatan bimbingan kelompok dengan menggunakan teknik diskusi kelompok itu dengan menggunakan media permainan ular tangga. Jadi hal apa saja yang mereka dapatkan, hal apa saja yang mereka rasakan, kemudian hal apa saja yang mereka mungkin hal baru, mungkin pengalaman baru terkait apapun itu yang akan mereka rasakan. Nah, kemudian selanjutnya adalah guru BK menyampaikan pengumuman tentang jadwal kegiatan monitoring hasil bimbingan kelompok dan menutup kegiatan dengan berdoa dan mengucap salam. Nah, di mana dalam hal ini ketika ada hal lain yang ingin dibahas, di mana guru BK menyampaikan bahwa bisa saja dilaksanakan di lain waktu sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kondisi yang ada, kemudian sesuai dengan uh, kesepakatan bersama kapan waktu tersebut akan dilaksanakan kembali. Nah, kemudian pada poin 11 adalah rencana penilaian, di mana dalam hal ini penilaian di sini terbagi menjadi dua, yakni penilaian proses, penilaian hasil. Itu sudah dilampirkan nanti di bawah. Di mana dalam hal ini saya juga sudah membuat tanda tangan terkait dengan saya sebagai selaku praktikan, kemudian ada juga guru pamong dan dosen pembimbing, yakni Ibu Dr. Sulisana SPD MPD. Kemudian selanjutnya ada lampiran-lampiran. Lanjut. Nah, lampiran 1 terkait dengan LKPD. Jadi inilah bentuk dari LKPD yang sudah saya buat, di mana saya mencantumkan 3 pertanyaan. Yang pertama itu hal baru apa yang kalian dapat setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok dengan media ular tangga ini. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan penyeskalaan. Dari skala 1 sampai 10 kira-kira ada di angka berapa pemahaman diri Anda sebelum mengikuti layanan bimbingan kelompok dengan media ular tangga? Coba kalian jelaskan. Nah, di mana dalam hal ini saya ingin mencoba merefleksikan kembali mereka berada di titik mana ketika sebelum mengikuti layanan yang diberikan. Jadi pemahaman diri mereka itu seperti apa sebelumnya dan mereka berada di titik mana. Kemudian pada yang poin ketiga ini sama saja pada
soal nomor 2 terkait dengan perskalaan tersebut. Akan tetapi di poin nomor 3 ini saya lebih mengarahkan setelah pelaksanaan layanan tersebut. Jadi setelah pelaksanaan layanan, mereka apa yang mereka rasakan, kemudian apakah mereka sudah mulai bisa memahami tentang diri mereka sendiri, apakah ada hal-hal yang baru yang mereka dapatkan untuk menyesuaikan diri mereka agar bisa berkembang sesuai dengan pemahaman diri mereka sendiri. Kemudian selanjutnya lampiran kedua terkait dengan permainan ular tangganya. Nah, di mana sini ada aturan main dari ular tangga tersebut. Ya seperti itu mungkin. Nah, selanjutnya terkait dengan papan permainan ular tangganya. Nah, jadi di mana di sini ada 30 poin yang akan dilaksanakan oleh peserta didik yang dimulai dari poin 1 yaitu adalah startnya. Nah, kemudian inilah bentuk atau format dari ular tangga yang saya gunakan ketika pelaksanaan. Nah, kemudian ini ada bentuk anak dadu dan dadunya untuk menunjang permainan layanan ular tangga, layanan minggu kelompok yang menggunakan ular tangga tersebut. Lalu ini instrumen penilaian proses dan hasil. Dalam hal ini pun juga saya sudah memodifikasi instrumen penilaian proses yang ada. Nah, di mana instrumen proses sebelumnya hanya menggunakan ya atau tidak. Nah, dalam hal itu pun juga akan sulit untuk menilai ataupun memberi skor penilaian terkait dengan bagaimana keberhasilan atau tingkat keberhasilan yang ada setelah pelaksanaan tersebut. Nah, sehingga saya menggunakan skor 1 sampai 5 di sini untuk lebih mempermudah pelaksanaan penilaian. Dan ini merupakan format dari penilaian yang saya buat, di mana saya menggunakan 5 kategori, yaitu sangat sesuai, sesuai, cukup sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. Nah, dalam hal ini pun saya juga sudah mencantumkan interval terkait dengan penilaian tersebut. Dan ini merupakan hitungan yang saya buat untuk menghitung interval, di mana di sini saya mengambil dari atau adopsi dari rumus dari Sugiono. Perhitungan kriteria terkait dengan hal tersebut. Kemudian ini ada kriteria tidak sesuai, cukup sesuai, sesuai, sangat sesuai. Nah, selanjutnya terkait dengan instrumen evaluasi hasil bimbingan kelompok. Nah, di mana di sini saya membuat 6 pernyataan dengan 5 kriteria. Sama halnya dengan evaluasi proses tadi, di mana saya di sini mencantumkan juga dari atau mengadopsi dari rumus Sugiono. Namun dalam hal ini saya kategorinya menggunakan sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ini merupakan bentuk dari penghitungan interval yang digunakan untuk atau pada kegiatan instrumen evaluasi hasil. Perhitungan kriteria, kemudian dilanjutkan dengan kriterianya tidak setuju, cukup setuju, setuju, dan sangat setuju. Oke, lanjut. Kemudian ini merupakan rangkuman hal apa saja yang saya modifikasi terkait dengan RPL yang sebelumnya. Nah, di mana dalam hal ini adapun hasil modifikasi rencana pemberian layanan bimbingan kelompok di SMA Negeri 7 Banjarmasin, yang pertama itu adalah penambahan rasional, asesmen, dan profil pelajar Pancasila. Nah, di mana RPL sebelumnya tidak dilampirkan terkait dengan hal tersebut, sehingga dalam hal ini menyesuaikan dengan ketentuan RPL terbaru yang mencantumkan ketiga hal tersebut, yakni rasional, asesmen, dan profil pelajar Pancasila. Di mana sudah saya jelaskan di awal tadi terkait dengan pencantuman ketiga hal yang sudah dibuat. Nah, kemudian yang kedua adalah lebih mengkonkretkan lagi pada bagian tujuan. Nah, di mana sebelumnya tujuan yang semula hanya tujuan saja. Kemudian dalam hal ini saya menambahkan SKKPD pada tujuan, kemudian juga menambahkan tujuan umum, serta tujuan khusus yang sesuai dengan KKO taksonomi Bloom. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, menambahkan lembar kerja peserta didik.
Dalam hal ini, dalam layanan sebelumnya juga tidak ada LKPD, sehingga dalam modifikasi ini saya memasukkan LKPD guna penunjang asesmen ketika hasil layanan dengan melihat dari asesmen diagnostik non kognitifnya. Kemudian selanjutnya adalah melampirkan media yang digunakan. Nah, di mana dengan dimasukkannya permainan ular tangga ke dalam media layanan bimbingan kelompok, oleh karena itu saya juga melampirkan baik papan permainan, aturan permainan, serta dadu yang digunakan ketika pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan media ular tangga. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah membuat penilaian kriteria pada instrumen evaluasi proses dan evaluasi hasil. Nah, dalam hal ini pun juga sebelumnya tidak ada penghitungan penilaian pada evaluasi proses dan hasil sehingga hal ini cukup menyulitkan untuk menganalisisnya. Nah, maka dalam hal ini saya memodifikasi dengan penilaian skor 1 sampai 5 untuk evaluasi proses. Kemudian untuk evaluasi hasil yakni dengan kriteria sangat tidak setuju, cukup setuju, setuju, dan sangat setuju, di mana hasil dari skor didapat kemudian akan lebih memudahkan untuk melihat keberhasilan layanan yang telah dilaksanakan. Selain itu juga akan mempermudah kita untuk menganalisis hasil dari layanan tercapai tersebut. Mungkin itu saja hasil penyampaian modifikasi RPL yang sudah saya buat. Saya memohon maaf apabila masih ada kekurangan terkait dengan modifikasi ini. Salah hilap mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.